Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah menjadi penyebab keretakan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. Jokowi membantah tudingan politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan yang menyebut dirinya sebagai penyebab renggangnya hubungan Megawati dan Presiden Prabowo menyusul dukungannya di Pilpres 2024. Jokowi mengaku tidak tahu menahu relasi Prabowo dan Megawati karena sudah lama tak bertemu Mega. Apalagi saat ini ia lebih banyak di Solo, tidak lagi di Jakarta. Apa hubungannya saya dengan hubungan beliau-beliau? Tapi kalau selama ini melihat hubungan mereka seperti apa sih, Pak? Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Prabowo dengan Pak Ada, Jokowi. saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Mega di Jakarta. Kan Bapak dinilai tidak jujur sama Ibu Mega. Bapak dinilai tidak jujur dengan Ya Ibu. orang menilai, silakan. Sebelumnya politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan menyatakan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat baik dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun kata Panda, Jokowi mengacaukan hubungan tersebut karena tidak jujur kepada Megawati karena mengalihkan dukungan Pilpres dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Seperti apa? Apakah Mereka itu hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Bu, saya ke Prabowo gitu loh. Dia menciptakan misunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju gitu loh. Tapi kuncinya Jokowi tidak terbuka, tidak jujur mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya. Presiden ke-7 Indonesia kembali mendapatkan tuduhan jikalau beliau adalah penyebab retak dan renggangnya hubungan antara Prabowo dan Megawati. Perkataan itu dilontarkan oleh Panda Nababan. Pak Jokowi juga merespon tuduhan ini dengan mengatakan begini kira-kira, JOP hubungannya. Lo saya kan sudah lama gak ke Jakarta. Pak Prabowo dan Bu Megawati kan di Jakarta, sudah 2,5 tahunan belum bertemu. Waduh, saya di Solo, Pak Prabowo di Jakarta, Bu Megawati di Jakarta. Nah di sini alasan Pak Jokowi sepertinya agak aneh. Masa sudah 2,5 tahunan gak ketemu? Beneran Pak? Kan baru beberapa bulan gak jadi presiden Pak? Apa sudah mulai lupa berapa lama gak jadi presiden? Hehehe. Kalau memang sudah 2,5 tahun gak ketemu Bu Megawati, jika ini benar, maka hubungan antara Megawati dan Jokowi sudah lama tidak baik-baik saja tentunya. Kalau tidak bertemu sejak 2,5 tahunan berarti sekitar tahun 2022 pertengahan tahun, saat Covid. Jika beneran begitu, berarti memang sejak dulu memang Bu Mega dan Pak Jokowi sudah ada masalah sejak lama tentunya. Apa pas waktu Pak Jokowi memang pertama kali ngasih kalu dukungan capresnya? Lihat di sini ya. Itu pada bulan Mei 2022 alias pertengahan tahun, setelah itu bulan Juninya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP dideklarasikan dan mengundang Projo. Ya, mungkin mulai dari sini permasalahan terjadi. Saat Pak Jokowi mengatakan, "Jojo ke susu," semua harus difikirkan matang-matang, ya walaupun yang kita dukung ada di sini. Setelah itu mungkin Pak Jokowi gak pernah ketemu sama Megawati lagi kali ya, karena mungkin ya, Bu Mega menaruh kepercayaan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Ganjar adalah orang yang akan didukung oleh Pak Jokowi. Terus tiba-tiba setelah Pak Jokowi berharap agar Pak Ganjar atau PDIP mau mengalah agar mau menjadi cawapresnya Pak Prabowo ternyata gak mau, akhirnya mereka benar-benar terlihat pecah kongsi, hehe. Dan mulai dari situ, PDIP menyerang habis-habisan Pak Jokowi, malah yang justru gak ikut menyerang sama sekali saat itu dari pihak PDIP sepertinya Mbak Puan Maharani ya. Dia malah seakan-akan saat itu menjadi penenang untuk masalah yang sedang terjadi. Lalu tuduhan Pak Jokowi yang kata Panda Nababan sebagai orang yang membuat hubungan itu retak, itu sejak kapan? Apakah sejak sebelum Pilpres? Atau sejak saat-saat ini saja?
Jika sejak sebelum Pilpres, ya memang masalah itu terjadi mulai dari bulan Mei 2022 itu. Lah lalu kenapa terus-menerus masalahnya gak habis-habis sampai sekarang? Ya ini yang perlu kita telusuri. Kenapa PDIP sampai sedendam itu kepada Pak Jokowi? Apa memang Pak Jokowi punya salah yang tak bisa dimaafkan lagi? Gara-gara gak mau ngikutin arahan ketum dan malah menjadi kingmaker sendiri? Hehe, yang sabar ya Pak. Sebentar lagi PDIP akan ada kongres. Kita lihat, siapa nanti yang akan meneruskan kepemimpinan PDIP ya Pak? Ataukah tetap Bu Megawati yang menjadi ketumnya? Ataukah akan ada perombakan besar-besaran di tubuh PDIP atau apalah gak tahu. Prediksi saya untuk selanjutnya pasti akan ada lagi isu lain yang diarahkan ke Pak Jokowi nantinya. Karena dengan isu yang terus-menerus dihembuskan dan tak henti-hentinya mungkin bisa menurunkan kepercayaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi dan malah membuat renggang hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang tidak seperti rantai sepeda yang suatu saat bisa putus. Satu persatu sesepuh PDIP kayaknya udah mulai turun gunung ya hehe. Buat ikut menyerang Pak Jokowi, kok malah agak aneh dilihat. Satu orang diserbu oleh banyak orang banget. Malah saya jadi bertanya-tanya, orang-orang yang kemarin menyerang Pak Jokowi, tiba-tiba terkena serangan balik. Apa sebentar lagi Pandana Baban adalah orang selanjutnya yang akan diserang oleh para pecinta Pak Jokowi ya? Hehe. Logikanya begini, saat Pak Jokowi menjadi presiden, ada berapa orang PDIP yang korupsinya diungkap? Jika saat ini mereka menyerang Pak Jokowi dan Pak Jokowi mau saja membuka semua borok PDIP, mungkin, lagi dan lagi ini kemungkinan, PDIP akan habis ludes semuanya. Hahaha. Seperti biasa Pak Jokowi selalu menanggapi tuduhan-tuduhan yang mengarah kepadanya dengan sangat santai. Terus apakah benar hubungan Megawati dan Prabowo tidak baik-baik saja? Atau baik-baik saja? Ya hubungan mereka berdua baik-baik saja dan tidak ada masalah sepertinya. Toh sampai sekarang Bu Mega juga masih di BRIN. Dan memang sebenarnya gak ada masalah apa-apa. Lalu kenapa Pandana Baban bilang Jokowi yang mengacaukan hubungan tersebut? Lalu apakah hubungan mereka kacau? Kan gak juga. Lalu masalahnya di mana? Gak ada masalah dong tentunya. Pandana Baban sendiri kan bilang, sebenarnya gak ada masalah antara hubungan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Tapi lagi dan lagi tuduhan ini juga dengan alasan Pak Jokowi gak jujur kalau mau mendukung Pak Prabowo. Ya kalau saat itu Pak Jokowi terang-terangan mendukung Pak Prabowo, pasti jadi masalah lagi dong, kan masih jadi presiden. Lah wong cuma bilang kalau presiden juga boleh ikut berkampanye, itu saja jadi viral kemana-mana. Walaupun memang gak menyalahi aturan, hehe. Kalau saat itu Pak Jokowi jujur dan terang-terangan ya namanya bukan main politik juga dong. Politik kan jalannya memang biar bisa kemana-mana dan gak menemukan jalan buntu. Pak Jokowi saat itu sudah mengendorse Ganjar, tapi malah melehok. Akhirnya ngendorse Pak Prabowo yang malah koalisinya menunjuk anaknya menjadi cawapresnya. Orang tua siapa coba yang gak mau anaknya menjadi wapres? Saya yakin, orang tua manapun pasti bangga dan bahagia ketika mendengar anaknya akan dijadikan cawapres. Dan mana mungkin gak setuju. Toh itu adalah permintaan dari koalisi yang sudah terbentuk dan bukan keinginan pribadi si cawapresnya. Tapi kalau memang gak ada masalah antara Pak Prabowo dan Bu Mega, lalu masalahnya di mana? Masalahnya ya sebenarnya di PDIP sama Pak Jokowinya pastinya. Hahaha, tapi saya salut dengan PDIP. Anggotanya benar-benar sendiko daun sama Bu Megawati. Nah apa karena ada omongan Bu Megawati yang memang menjadikan anggota dan penggede-penggede PDIP menyerang Pak Jokowi? Kita lihat saja nanti ya. Saat-saat ini memang pusat berita sepertinya tetap di PDIP, dan bakalan lama kayaknya, mungkin sampai kongres dilaksanakan nanti ya, habis itu kayaknya malah semakin ramai lagi beritanya. Hahaha. Dengan begini nama PDIP akan berkibar lama, dengan menempatkan dirinya sebagai oposisi, dan meramaikan perpolitikan di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika memang gak ada masalah antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati, lalu kenapa tiba-tiba Pak Jokowi jadi pengacau? Kan gak ada masalah. Dan gak kacau juga. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas. Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.